Oke, kita lanjutkan belajar cara ACP dari pertama. Yang pertama ini gagang semakin berat, gagang semakin enak, semakin safety. Kemudian matanya juga ada yang jual terpisah. Satu gagang isi 6 biasanya 150 ribuan. Kalau beli yang 20 ribuan nggak worth it. Ya bisa, tapi nggak worth it, terlalu ringan. Kemudian untuk congkelan pincet, untuk pincet yang tajam, yang ujungnya runcing. Nah, yang ujungnya runcing. Jangan tumpul. Kemudian pipih tengahnya tuh. Ya, jangan yang bulat karena nanti kalau bulat pas nyongkel meleset, mental. Ya, IC-nya. Atau berguna juga proses jumper karena kalau pincetnya bulat, jumper meleset-meleset juga. Intinya yang pipih lah, milih pincet itu yang tengahnya pipih. Tuh. Enak buat jumper, jadi dipegang kokoh. Terus kalau masang ataupun ngelepas IC nggak meleset. Terus ragum, untuk ragum saya di sini pakai mekanik apa nih? Nggak tahu lah, lupa. Udah lama banget. Ini harganya dulu kisaran 250 apa 280 gitu. Ada lagi yang model magnet, kemarin Pak Aser beli yang model magnet itu enaknya buat IC kecil-kecil ya, power, sampai IC power lah. Kalau IC CPU saya rasakan kurang kokoh. Masih goyang-goyang gimana atau mungkin saya yang belum terbiasa ya karena dari dulu saya biasa pakai yang gini gede, ini kayak gini. Nah, terus cara ngunci ya. Lalu biar kelihatan. Cara ngunci di ragum. Yang penting nggak goyang, jangan sampai gitu ya. Yang penting nggak goyang. Nah, udah pelan aja, yang penting nggak goyang tuh. Ya emang nanti potensinya cepat, emang, tapi ya daripada mesinnya nanti kembung. Maksudnya gimana sih? Kalau kekencengan, kekencengan ya, terus kita panasin, memuai mesinnya jadi nih, ngangkat, ngembung. Jadi yang penting nggak goyang aja dulu, itu ya. Soalnya saya pernah juga ngajarin dari orang sono lah ya, ada pertama kali ACP juga. Alhamdulillah sampai sebulan sudah bisa ACP CPU, sampai hidup pula. Jadi yang penting tidak goyang, jangan terlalu ditekan kanan kiri. Nanti kalau dipanasin main putih memuai karena ketekan jadi membung. Kalau mesin mati nggak apa-apa, tapi kalau mesin user yang mungkin mati juga akhirnya melengkung ya nombok mesin kan. Terus untuk teknik tangan, tangan ini numpu Pak, jangan ngambang. Tangan ini jangan ngambang. Ini loh, tangan ini jangan ngambang begini kalau nyongkel, jangan. Potensinya apa sih kalau ngambang? Kalau pas timahnya sudah lolos semua, bablas serot. Kalau di depannya ada komponen, ya kena, kelibas, habis. Kalau di depannya ada IC, ya kedorong sekalian. Jadi nahan di papan atau di karpet ini fungsinya biar bisa mengendalikan tangannya gitu ya. Tangannya bisa mengendalikan gitu. Maksudnya gini loh, kalau nyongkel gini ya, kan didorong. Kalau sekiranya kok sudah mau lepas, ini bisa stop dong. Nih, bisa tarik lagi dong. Tapi kalau ngambang, udah bablas. Paham nggak? Ini tak contohin aja langsung. Contohin aja langsung nih mesin mati. Mesin mati yang masih ada CPU-nya lah. Mana yang masih ada CPU-nya? Ini udah pernah recall. Saya contohkan bedanya antara tidak pakai tumpuan dan pakai tumpuan. Nah, ini masih utuh. Tapi ini
nggak ada lem. Ya udah nggak apa-apa, ini nggak ada lem nggak apa. Emang mesin buat latihan. Ini mesin masih virgin, nggak tahu kondisinya gimana. Nah ini masih ada kaleng ya, ini masih ada kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng ini baiknya jangan langsung congkel. Kalau nggak punya gerinda, baiknya yang sebelah ini nih. Mana? Nah ini dipanasin dulu pakai Godwick, tujuannya biar timah yang di dalam PCB kesedot. Jadi nanti kalau nyongkel pakai tang tidak terlalu melukai cat. Ya, bukan berarti kita kasih timah kemudian gosok pakai Godwick, apakah catnya tidak terkelupas? Oh, kalau sekedar cat jelek aja sih. Tapi kalau sampai lapisannya atau groundnya kan groundnya kelupas, potensinya pada saat ngeblaur anginnya masuk ke mainboard, angin masuk ke mainboard nih potensinya bikin kembung. Itu yang pertama, kalau emang hanya cat yang terkelupas jelek aja, nggak rapi gitu ya. Terus yang kedua, kalau lapisannya layer atasnya itu kan ground terkelupas, potensinya angin masuk sehingga berpotensi gampang kembung. Jadi kita kasih, nah ini ada lampu-lampu nih, hati-hati nih, hati-hati nih. Berarti posisi yang aman gimana? Kalau posisi terlalu lebar gini nggak enak. Ini gimana amannya ya? Ini ada lampu nih. Nah kayak gini lah. Nih, menghindari lampu nih, lampu apa sih? Infrared. Ini kedorong kepanasan hilang walaupun tinggal masang lagi gitu. Walaupun tinggal masang lagi. Nah dikasih dulu nih. Kasih dulu Godwick. Tak gedein. Preview. Full screen. Gosok dulu. Timahnya diambil dulu. Kalau tambahin timah boleh enggak? Ya nggak apa-apa. Toh dia udah ada timahnya. Soldernya juga minimal T21 lah. Tuh kan kesedot tuh. Tuh. Nih, timahnya kesedot itu. Nanti jadi kalau kalengnya dicongkel tidak terlalu melukai cat. Ya habis ini pakai tang aman. Ini mau semuanya, mau sebelah sini aja. Pokoknya kalau nyongkel kaleng tujuannya untuk mempermudah nyongkel, ada ruang gitu. Persoalan ngapain pakai bongkar-bongkar kaleng, cemen, ya itu buat yang master lah ya. Udah master. Tapi ya perlu tahu semua master itu berawal dari newbie. Jadi kalau ada yang bilang enggak usah bongkar congkel cemen gitu kan. Ingatlah, master itu berawal dari newbie juga. Pasti pernah begini juga. Jadi jangan sombong Anda. Susah nanti jadi nggak rapi tuh kan, aman. Ini kalengnya nggak begitu rapet kan, ada yang rapet banget. Nah kan aman, nggak ada yang luka. Ya sudah, ini mau ngambil posisi dari mana? Kalau sebelah sini ini banyak komponen nyongkelnya. Berarti kita ngambil posisi dari sini. Tapi kalau posisinya nggak ada slot semua,
kanan kirinya banyak komponen, kayak saya pernah garap Poco F5, kanan kiri komponennya rapat. Poco X3 masih mending ada ruang. Poco F5 ya. Poco F5, Realme GT Master, saya pernah garap itu kanan kiri rapat komponen semua. Ya sudah, senyampainya aja. Nah, ini kan posisi kosong ada komponen tuh. Di sebelah sini. Nanti congkelnya dari sini nih. Ini nggak ada komponen kan? Tuh. Itu titik untuk eh, pisau congkel masuk. Nah, kita kasih solder lagi. Kan timai full nih kan ini kan Iya. Timah full ya sama aja intinya. Baunya ini tarik. Tuh. Apapun timah, apapun kalengnya, pokoknya tipsnya paling aman itu diambil ininya dulu. Diambil timahnya dulu. Terus untuk panas blower sesuaikan sama masing-masing karena saya di sini pakai Mister yang saya biasa pakai 385 per 100. Kalau saya pakai Sugon itu kalau yang nggak ada lem 400 per 60. Kalau Sugon 2020D. Yang IC nggak ada lem itu 400 per 60 atau 70. 50 boleh lah, tapi agak lama dikit. Ini Mister Yang, pakai blower Mister Yang 385 per 100. kalau dalamnya Ada lemnya jangan, kalau ada lemnya krok dulu, remnya krok dulu. Nah ini posisi, ini loh, tangan, apa sih, ini sebelah sini, nahan di karpet, nahan gini loh, jangan ngambang begini. Ngambang begini kalau pas lolos, seret yang di depan nih, komponen-komponen di sebelah sana, kedorong. Walaupun tinggal pasang lagi gitu ya, repot juga. Panasan. Terus PR kedua harus tahu karakter IC ini ada lem apa enggak. Ya, caranya gimana? Ya buka aja YouTube ACPI HP ini. Cek ada lemnya enggak. Udah, kalau enggak ada lem ya berarti pakai fluk. Pakai fluk enggak pakai fluk beda. Tapi kalau yang ada lem jangan pakai fluk. Makin keras, makin alot. Jangan lupa kakinya jegang biar santai. Nih, perhatikan nih. Nahan, biar nanti kalau sudah selesai nggak bablas tangannya. Nah, ini dorongnya kayak sono. Pokoknya yang ini biar masuk gitu. Nih. Ini kan sambil nahan juga jari-jarinya nih. Kekuatannya double. Ini juga jari-jari juga sambil nahan. Dibuang, dibuang ke atas bentar-bentar tuh. Buang, buang. Jadi kalau ngelihat saya begini ini ngebuang biar nggak manjer terus. Tuh, buang, sambil ditekan masuk. buang. Iya, kalau udah kerasa lunak dorong, lunak dorong. Tuh, udah lunak tuh. Atas panasin, dorong. Anginnya biar masuk tuh. Ini kan udah mulai itu. Coba kalau tangan saya ngambang, kebablas. Ya kan?
Nih satu lagi, ini masih ada sisa. Buang dulu. Udah ganti yang ada lem. Ini PR buat sampean nanti. Sekarang yang ada lem. Intinya sama, walaupun ini CPU ya, walaupun ini CPU, intinya sama. Nahan, dibantu sama jari, pendorong. Jadi yang dorong ini nih, yang dorong bukan pergelangan tapi jari. Ini loh, yang dorong tuh jari, yang gerak, bukan pergelangan. Pergelangan kekuatannya tuh full. Pergelangan tuh kekuatannya full, jadi jangan full pergelangan ini. Tek, tuh, yang gerak ini set. Cari yang ada lem mana? Kayaknya udah habis deh. Oh, masih ada ya? Bentar cari. Lem itu pun bervariasi, ada yang lem keras, lem enak sedang, biar kuat lah. Udah CP semua. Nih satu lagi. Oh iya. Mana ini? Ini ada lem nggak? Ada. Ini ada. Nih, kayaknya. Ah, ini boleh. Nih ada lemnya nih. Ini ada lemnya. Masih ada lemnya. Oke, sampel yang ada lem nih. Satu. Apa ini? Nggak tahu. Biar pas. Oke, ini ada lem. Buang dulu nih plat. Kalengnya buang dulu. Susah, ruangannya sempit.
Kalau ruangannya sempit, pelan-pelan aja. Tapi udah bisa sih. Tuh. Tangnya juga yang enak. Kalau tang nggak enak ya terus udah cukup. Nah ini kan masih ada lem. Kalau masih ada lem berarti PR pertama buang lem dulu. Kalau buang lem itu yang penting angin. Angin fullin aja. Kalau saya biasa pakai Mister Yang itu 300/200. Kalau pakai Sugon 2020D itu lupa saya berapa ya. Kayaknya sama 300/200. Intinya yang penting anget-anget agak panas, anginnya fullin. Tujuan angin biar apa? Biar lari. Biar lemnya lari sendiri. Langsung bersih. Nih, yang penting angin. Panas-panas nggak terlalu panas. Nih. Nah, ini juga ngaruh ini. Jangan pakai yang model-model tumpul. Jangan jangan pakai ini. Kan ruangannya sempit. Ini nggak muat. Pakai yang apa sih? Sabit, tapi jangan ketajaman juga. Ketajaman nanti PCB-nya. Lancip gitu. Iya, nah ini tarik tuh, agak ditarik. Ditarik boleh, dorong boleh, ya mana enaknya lah ya. Kadang saya juga dorong, kadang tarik. Jangan terlalu tekan, namanya tarik kayak dulu. Ini kalau nanti kembung nggak tahu, karena ini kan mesin mati ya. Ini mesin mati. Nah sebelah sini biasanya kalau masih ada MMC dipukul-pukul dulu. Ini kan kalau masih ada MMC nih, ini dipukul-pukul dulu dari atas, ditarik-tarik gitu biar luka. Nanti anginnya masuk. Nah lama-lama kena. Ini karena nggak ada MMC-nya ya udah tarik kayak gini. Bau sekali. Ini lem Oppo keras ini. Kan PR-nya yang kalau mau belajar nih komponen-komponen sebelahnya pada cabut. Ya kan? Ya ini, buang dulu. Kita kena angin tuh mas, yang komponennya itu. Apa? Komponennya itu kan kena angin sama panas kan, Kenapa? nggak kabur. Takut kabur. Lah itu kabur nggak? Enggak lah. Karena anginnya kenceng. Ya makanya apa? Jangan panas kepanasan, yang penting angin. Pertanyaan Anda sudah terjawab lah, itu nggak kabur. Nah ini udah selesai, berarti ganti yang panas. Panasnya kalau saya lem yang IC yang ada lem kayak Vivo, Oppo ya 385/150. Ini gerak cepat. Nah, kalau yang ada lem begini, dorongnya set masuk, geser lagi, set masuk, geser lagi. Nah ini udah masuk, ini udah agak masuk, terus geser sebelah sini. Kalau ada ruang, kalau nggak ada ruang ya sudah pelan-pelan. Ini ada ruang dikit. Yang penting biar segala penjuru itu uh,
nanti nggak rontok gitu, tujuannya gitu. Tapi tergantung PCB juga. Kalau PCB-nya udah ringkih ya cepet aja rontok tuh. Nanti lambat tahun kalau feelingnya udah dapet, udah tahu kok. Ah, saya biasanya aman kok gini ya, berarti PCB-nya udah jelek. Kayak semalam 12 itu, biasanya aman-aman aja nggak banyak yang rontok. Ya, berarti emang dia semasa hidup sering diomelin, panas maksudnya loh. Diomelin kan panas. Nah, ini segala penjuru disemprot dulu. Biar nanti nggak rontok. Ini sama aja nih. Nah, udah ya. Udah angkat dikit tadi. Nah, sekarang sebelah sini. Jangan langsung full dari situ. Tapi kadang-kadang saya sembrono, udah lama, udah seret. Ya. Rontok juga sebelah sini. Jadi secara prosedur ya, yang sana udah keangkat, sekarang sebelah sini. Ini aman. Tuh, nggak ada yang rontok. Kalau dari sini semua, sebelah sini keangkat kretek. Aduh, kalau udah bunyi kretek, keangkat. Ini ada yang rontok biasanya NC. Karena saya tadi nggak ngerasa bunyi, kerasa kretek gitu di tangan. Ini NC. Ya lihat aja nanti jalurnya, NC. Terus cara ngebersihin. Cara ngebersihin ini buang dulu. Panasnya harus maksimal. Pakai kipas. Ini bahaya. Panasnya harus maksimal. Di sini saya pakai solder Ivan A9 Plus sama ST13. Ini diambil dulu. Sedot dulu ini. Bersihin. Terus pakai Kotwik. Tujuannya biar eh, apa? Lemnya melunak. Eh, iya. Tujuannya biar lemnya melunak. Jadi proses ngebuang enak. Kalau mau tambahin timah boleh, tapi yang low. Ini udah agak kering soalnya. Ini timah 158. Kalau saya nggak mesti, kadang pakai timah, kadang enggak, tergantung kondisi. Tambahin dikit teh. Kita kasih Kotwik. Kotwik kalau nggak Kotwik solder kalau nggak super panas nanti resikonya pada kecabut. Dan ini jangan ditekan, yang penting goyang-goyang. Tujuannya buat narik, jangan terlalu ditekan. Yang penting sudah licin, udah ketarik, sudah.
kalian di atas. Ini enggak saya tekan, ini lari-lari doang. Tekan nanti gandeng. Sini lagi. Nah, sekarang ngerok pakai pisau, tapi ini pisaunya kemarin agak berbahaya nih. Kita kembalikan ke pisau yang buatan saya. Mana dia? Terlalu tajam ini, ketajaman. Nyeset, nyeset PCB. Harus tajam kan? Tajam, kalau terlalu tajam ya nyeset. Nah, ini balik lagi karena buang lem ya, yang penting angin panas tambahin lah 330 pakai Mister Yang. Udah 320 ya. Nggak usah dari depan sini, mana yang enak aja. Nih, ini aman tuh. Kalau kiranya masih keras, kasih kotrik lagi biar lunak lagi, biar melunak lagi. Masih agak terlalu keras deh. Apa-apa deh. Kalau lecet biasa, wajar. Tuh, ini enak. Pakai yang baru kecelakaan terus, lecet terus. Belum saya asah lagi soalnya. Nih, nggak usah terlalu bersih-bersih, yang penting rata. Yang penting rata. Kalau nggak rata nanti masang IC geronjal-geranjil. Kalian nih yang MMC, ini nggak saya solder tadi, nggak tahu kena kakinya apa enggak. Nah, kalau apa MMC jangan langsung ke sana. Jangan, nanti tengah-tengah kasih gotrik aja, bersih kok. Nggak usah, baik gotrik aja. Nih. Kalau pakai ini sering pada rontok. Tuh, udah mulai kena dikit. Kasih gotrik biar melunak.
biar lemnya melunak. Jadi tujuan ngasih Godwick sama timah di sini selain ngangkat timah, melunakkan lem. Nih, ini kan masih keras. Tempelin aja biar lunak. Nah, ini maksudnya yang tengah tadi saya bilang jangan didorong pakai pisau. Pakai solder aja. Selamatkan kakinya dulu gitu. Atau mau dibalik solder dulu ini tadi gitu kan. Baru didorong pisau ya boleh. Kan tadi nanggung saya habis ngebersihin CPU. Tuh ada yang menyeng komponen biarin bersihin dulu. Kalau kembung itu oh dari PCB-nya ada panasnya. Kembung kalau baru pernah angkat-angkat ya karena kelamaan. Tapi kalau udah sering down kok kembung ya PCB-nya memang jelek. Punya sampean itu yang kemarin relnya apa itu? Itu doang kembung ya, berarti emang udah jelek. Gitu. Bukan Jumawa ya. Biasanya aman kok. Lah kok ini kembung ya, berarti sebelumnya udah sering kepanasan. Nah ini lagi ini sudah melunak karena sudah pakai solder. Perhatikan bedanya. Tuh, enak. Tuh ya. Godwick itu untuk melunakkan lem. Tuh, kretek 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 kayak makan gorengan enak sekali, gurih. Gurih-gurihnya. Tuh, beda kan? Nah, buang ya lah. Beda kan sama sesudah dan sebelum kita kasih solder. Nah, ini ada yang rontok nih. Kalau ada yang rontok ini terserah mau diselamatkan dulu, mau hajar aja ya. Yang penting nanti dibenerin lagi karena itu jalur. Nih, beda kan rasanya sama tadi. Tuh enak banget tuh. Tuh. Wah, kalau udah jalan udah enak. Terus jangan lupa latihan jumper karena kalau sudah main IC nggak bisa jumper ya ya harus jumper-jumper kayak gini-gini nih, ini rontok nih harus bisa jumper gitu. Udah ini udah selesai, nggak usah bersih-bersih. Orang nanti bersih sendiri kok. Nih, udah. Ini atas tinggal dibersihin lagi pakai kotek. Nah, sekarang yang di IC tadi mana? Bukan ini deh. Apa ini? Oh iya ini. Nih, kita cara ngebersihin IC-nya. Cara membersihkan lem di IC beda sama membersihkan lem di PCB. Membersihkan lem di IC itu harus gerak cepat.
rontok mas. Nah, beda. enggak, NC. Enggak semua jalur itu kepake. Ada yang NC, ada yang ground. Panasnya over, gerak cepat, jangan kelamaan. Tapi kalau CPU jarang mati, maksudnya gimana ya? Potensinya itu nggak sebahaya MMC. MMC uh, harus lihat karakter, kalau MMC. Samsung masih kuat-kuat dikit. Micron, jangankan solder, blower aja mati. Micron, Skynig masih agak kuat-kuat. Micron, jangankan baru dipanasin. Lah kemarin Redmi Note 8 itu, iya, yang kasus signal. Cuma ACP doang, MMC nggak diapa-apain. Saya tutupin, kena imbas. Tuh Micron begitu tuh. Jadi kalau ada yang ngomong Redmi Note 8 kasus signal nggak berimbas ke CPU, ya secara proses, secara apa ya, urutan emang iya, tapi kalau mikir efek dampak panas ngaruh. Nah ini panasnya 300 angin 200 fullin. Kalau blowernya ada 100 ya fullin 100. Yang penting anginnya full. Visionya jangan lupa diasah dulu. Ada yang dari bawah sini, ya kan? Ada suka lihat gak? Kalau saya nggak suka, takutnya kena tengah-tengah, jadi kebelah dong. Iya nggak? Jangan. Kalau saya lebih suka dari tengah dulu begini. Ya masing-masing kebiasaan sih. Mm-mm. Tuh, retak, 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 retak. Nih, kalau keras jangan dipaksa, dikasih solder sama gotrik lagi. Nah, sudah, sekarang gosok, bersihkan pakai sikat babi. Nggak usah takut rontok, kalau emang bersih ya bersih. Kalau nyongkel nyaman ya aman. Nggak apa-apa kok. Saya kalau emang ini nggak bagus, potensi rontok nggak saya kasih tahu. Ini fungsinya apa? Untuk membersihkan sisa lem. Jadi kan nanti kalau nyetak, ya cepat, sekali sekali oles langsung nempel semua. Nah ini biar lebih yakin pakai gotrik lagi biar bersih. Pakai timah boleh, timah lagi ya. Udah kering. Loh, salah.
158. Soldernya turunin suhunya karena ini sudah tidak terlalu tebal. Nah, ini tujuannya untuk membersihkan sisa lem, tidak lagi ngangkat sisa timah. Jadi nggak usah terlalu panas. Tapi kalau ya tergantung solder ya, makanya beli solder jangan yang murah-murah. Kalau sudah mainan IC, kalau sekedar konektor ya terserah mau solder 50.000 kayak gitu kan. Kerusakannya ya paling sekitaran konektor. Kalau sudah main mesin IC, masih pakai solder yang biasa ya hati-hati sendiri. Nah, bersih. Nah, bersih kan? Panas. Sekarang nyetak. Nyetak pakai tisu saja yang tebal. Tisunya jangan tisu makan. Kan ada tisu buat makan itu. Nggak enak. Saya pernah salah beli. Ah, tisu buat makan. Gua coba ah. Ya bisa, bisa aja. Intinya panasnya biar agak keserap dikit loh. Kalau pakai alas, apa ya? Pakai alas kayak ragum gitu kan ada ya. No, no, no. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Iya ini. Tidak. Oh, jangan. No. No, saya ya kalau pada bisa ya syukur tapi kalau saya tidak. Panasnya ketahan di sini, ya kan? Panasnya ketahan di sini. Yang kedua nggak presisi apa ya? Kalau ini kan agak ketekan tuh. Ini kan ketekan ibarat kata kayak apa ya? Ke dalam yuk. Iya, bahasanya ya. Empuk gitulah. Yang pasti menghindari panas mengendap. Besi kan nyimpen panas. IC sedangkan IC itu bisa mungkin minimalkan panas. Ini saya pakai universal karena nggak tahu nih IC apa. Nah, ini masih ada kotoran, buang saja. Cara buang kotoran di plat universal, blower saja sudah. Kasih tisu biar bersih. Oke, cetak. Ini nggak tahu ya bersih apa enggak. Langsung aja. Kalau ada apa-apanya berarti ya kurang bersih, masih ada sisa lem. Ini kayaknya nggak pas deh.
Nah, ini. Mana sih? Pokoknya nggak pas. Masa ini apa sih nih? MSM 8939. Masa nggak ada yang pas? Kan jadul dia. Ini kalau ditarik ke sini, set, belain sini, sini ketarik. Presisikan coba. Tuh, sini pas, sebelah sini enggak. Berarti kan Bisa. Bisa. enggak masuk. Coba kita cari yang pas. MSM 8939. Jadul banget berarti itu HP. MSM. Oh iya, kalau MSM saya nggak terlalu punya. Punya cuma ini MSM 1817. Cuma punya ini. Coba kali ada yang pas. Masa sih? Tengah pas, pinggir enggak? Coba hadap sini. Bisa ya. Tuh, ini sekarang pinggir pas, tengah enggak? Enggak punya berarti saya. Enggak punya platnya. Nih, tengah enggak dapat. Ya, pinggir udah oke. Nih, nggak bisa. Nih, nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, nggak bisa. Saya nggak usah cetak. Orang sampean tiap hari ngeliat saya nyetak tuh. Ya udah, close. Rekamannya kita close.